Bro, kebanyakan pria melewatkan satu hal penting tanpa sadar. Pernah nggak kamu kepikiran sebenarnya seberapa menarik kamu di mata orang lain? Bukan menarik versi Instagram, bukan soal wajah, baju, atau gaya sok percaya diri, tapi menarik dari sesuatu yang sering luput, cara kamu hadir. Banyak pria menjalani hidup tanpa benar-benar sadar bagaimana mereka dipersepsikan. Kamu mungkin pernah ngerasa, aku biasa aja. Datang ke tempat ramai, ngobrol sebentar, pulang, lalu besok diulang lagi. Semuanya terasa normal, datar, tanpa kesan. Padahal, kadang ada momen kecil yang bikin kamu ragu. Ada yang melirik, ada wanita yang bereaksi, ada suasana yang sedikit berubah saat kamu ada di situ. Tapi momen itu cepat hilang, lalu kamu menutupnya dengan, paling cuma perasaanku. Bisa jadi kenyataannya kamu jauh lebih magnetis dari yang kamu kira. Masalahnya bukan karena itu nggak ada, tapi karena kamu belum tahu cara membaca dan menggunakan kehadiran kamu sendiri. Dan itulah yang mau aku buka hari ini. Bukan soal penampilan, tapi soal presence. Bahasa diam yang bikin orang merespons kamu secara berbeda. Tanda pertama, energimu mengisi ruangan. Pernah nggak kamu masuk ke sebuah tempat dan merasa ada mata yang melirik ke arahmu? Bukan karena baju atau omonganmu, tapi karena kehadiranmu terasa. Dan itu bukan kebetulan. Ada pria yang masuk lalu langsung hilang, menyatu tanpa kesan. Tapi ada juga yang datang tanpa berisik, tanpa cari perhatian, namun suasana langsung terasa beda. Bukan karena dia paling mencolok atau paling vokal, tapi karena cara dia membawa dirinya. Gerakannya tenang, sikapnya mantap, dan dia nyaman di ruangnya sendiri. Hal seperti ini langsung terbaca, wanita merasakannya, pria lain menangkapnya. Reaksinya biasanya respect atau defensif. Kalau orang jadi lebih memperhatikan saat kamu datang, itu tanda dominasi yang tenang, dan seringkali itu aset besar. Tanda kedua, wanita menahan tatapanmu. Jujur saja, wanita sangat sadar siapa yang mereka lihat, dan kontak mata yang terjadi berulang jarang benar-benar kebetulan. Hampir selalu ada rasa penasaran di situ. Kalau dia hanya melirik lalu cepat mengalihkan pandangan, itu biasa. Tapi saat dia menahan tatapanmu sedikit lebih lama, meski cuma 1 detik, biasanya ada sesuatu yang sedang terjadi. Kadang itu ketertarikan, kadang juga ujian kecil seolah dia ingin tahu kamu cukup tenang atau tidak. Di momen ini, responsmu penting. Menunduk terlalu cepat membuat energimu turun, sementara menatap terlalu lama bisa terasa menekan. Tapi kalau kamu menahannya secukupnya lalu mengalihkan pandangan dengan tenang, kamu seringkali sudah lulus tes tanpa sadar. Menariknya, ada juga wanita yang justru menghindari tatapan karena intensitasnya terlalu kuat. Apapun bentuknya, satu hal jelas, dia merespons kehadiranmu. Tanda ketiga, orang mendengarkan saat kamu bicara. Pernah nggak kamu melihat tipe pria yang setiap kali dia bicara, orang-orang otomatis diam dan mendengarkan? Bukan karena dia paling keras, dan bukan juga karena dia paling banyak ngomong. Tapi karena cara dia menyampaikan kata-katanya terasa punya bobot. Dia nggak terburu-buru saat bicara, nggak panik mengisi keheningan hanya karena merasa canggung. Dia memberi jeda, berpikir sejenak, lalu berbicara dengan tenang. Dan anehnya, begitu kata-katanya keluar, orang-orang justru condong mendekat seolah ingin benar-benar menangkap apa yang dia sampaikan. Wanita sangat peka terhadap hal seperti ini. Kalau kamu pernah melihat seorang wanita mendekat saat kamu bicara, terus mengajukan pertanyaan, atau berusaha menjaga percakapan tetap hidup, itu bukan sekadar sopan santun. Itu tanda ketertarikan. Dan yang menarik, hampir nggak pernah soal apa yang kamu katakan, tapi bagaimana energi kamu membawa setiap kata itu keluar. Tanda keempat, orang menghargai ruangmu tanpa diminta. Ini tanda yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya besar pengaruhnya. Pernah nggak kamu berjalan di tempat ramai dan orang-orang secara alami memberi jalan? Atau saat kamu duduk, orang di sekitarmu tanpa sadar menyesuaikan posisi mereka. Kamu nggak minta ruang, nggak maksa, tapi entah kenapa, ruang itu tetap diberikan. Hal-hal seperti ini jarang terjadi tanpa alasan. Itu tanda kehadiran yang berotoritas. Cara kamu membawa diri membuat orang lain secara refleks menghormati batasmu. Dan di dunia ketertarikan, otoritas seperti ini hampir selalu terbaca sebagai nilai. Tanda kelima, wanita mencari alasan untuk dekat. Wanita jarang datang secara langsung dan berkata, "Aku tertarik sama kamu." Cara mereka biasanya jauh lebih halus. Mereka mendekat tanpa benar-benar terlihat sedang mendekat. Kamu mungkin melihat dia muncul lagi di tempat yang sama, lewat di depanmu lebih dari sekali, atau berdiri cukup dekat sampai kehadirannya terasa.
Kadang dia membenahi rambut, pura-pura cek ponsel, atau bertanya hal kecil yang sebenarnya nggak penting. Hal-hal seperti itu jarang terjadi tanpa alasan. Itu bukan kebetulan, itu positioning. Wanita yang tidak tertarik biasanya akan menjaga jarak, sementara yang tertarik justru mencari cara supaya berada lebih dekat denganmu. Sekarang aku mau kamu jujur sama diri sendiri. Kalau beberapa tanda tadi terasa familiar, tapi hidup kamu masih sering terasa mandek, ragu, dan gak konsisten, besar kemungkinan masalahnya bukan karena kamu kurang menarik. Masalahnya lebih ke satu hal. Kamu belum punya kerangka internal yang jelas tentang siapa dirimu dan bagaimana kamu bergerak di dunia. Dan itu bukan salah kamu. Kebanyakan pria memang tidak pernah diajari soal presence. Mereka lebih sering diajari untuk mengejar hasil, bukan membangun fondasi yang bikin segalanya berdiri dengan kokoh. Ketertarikan itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu kamu kejar kemana-mana. Justru seringkali ketertarikan muncul saat kamu berhenti mengejar dan mulai tenang dengan diri kamu sendiri. Ketika kamu punya arah, tahu apa yang kamu jalani, dan paham di mana posisi kamu secara mental, reaksi dari luar datang dengan sendirinya. Itulah alasan kenapa aku menulis Inner Frame. Buku ini bukan tentang rayuan, dan jelas bukan kumpulan trik instan. Ini adalah panduan untuk membangun kerangka batin seorang pria, supaya ketertarikan bisa tumbuh secara alami dari dalam diri kamu sendiri. Tanpa memaksa siapapun, tanpa kehilangan jati diri, dan tanpa harus berpura-pura jadi orang lain. Kalau kamu capek merasa sudah dekat berkali-kali, tapi selalu gagal, capek nebak-nebak arah, dan pengen akhirnya tahu harus melangkah kemana, mungkin ini memang yang kamu cari. Link buku Inner Frame sudah aku taruh di bawah. Buku ini memang bukan untuk semua orang, tapi kalau sejak tadi kamu merasa ini gua banget, kamu sebenarnya sudah tahu langkah selanjutnya. Kalau kamu siap berhenti menebak dan mulai bergerak dengan arah yang jelas, kamu tahu harus mulai dari mana. Jadilah pria yang berdiri utuh dengan dirinya dan dicintai orang lain tanpa memaksa. Salam stoik.